Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang pertanian modern dengan topik bioteknologi pertanian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rita Vita Arsita dengan NPM 210240100025 dari kelas A024 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yaitu tentang bioteknologi pertanian. Pengertian bioteknologi pertanian. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi pertanian? Nah, bioteknologi sendiri itu berasal dari kata bios yaitu hidup, teuchos yaitu alat, dan logos yang artinya ilmu. Bioteknologi sendiri adalah perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan pertanian adalah suatu kegiatan produktif yang menghasilkan komoditi pertanian. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Jadi, bioteknologi pertanian adalah metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme untuk menghasilkan produk baru dalam bidang pertanian, sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia. Manfaat bioteknologi pertanian. Nah, dalam penggunaan bioteknologi pertanian ini ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dalam mengembangkan pertanian modern. Manfaat yang pertama adalah menghasilkan keturunan dengan sifat yang unggul. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta melipat gandakan hasil pertanian. Yang ketiga, menghasilkan produk agribisnis yang berdaya saing tinggi. Yang keempat, terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai hama serta kondisi. Yang kelima, terciptanya tanaman yang dapat membuat pupuk sendiri. Yang terakhir adalah mengurangi pencemaran lingkungan serta menekan biaya produksi. Nah, bioteknologi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional dan yang kedua ada bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional sendiri adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung untuk menghasilkan suatu produk. Proses bioteknologi konvensional ini lebih dikenal dengan istilah fermentasi. Dalam dunia pertanian, bioteknologi konvensional dapat digunakan untuk membuat pupuk kompos, pupuk kandang, dan biogas melalui proses fermentasi dengan bantuan dari mikroorganisme. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan nih dalam penggunaan bioteknologi konvensional. Kelebihannya yang pertama adalah relatif lebih mudah karena teknologinya itu masih sederhana. Kemudian pengaruh jangka panjang umumnya sudah diketahui karena sistemnya itu sudah mapan. Nah, untuk kekurangannya sendiri yang pertama adalah perbaikan sifat genetis tidak terarah, tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian genetik, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya karena memerlukan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan sebuah alur baru dan seringkali tidak dapat mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman, misalnya dari masalah hama dan juga penyakit. Selanjutnya, kita masuk kepada bioteknologi modern. Nah, yang pertama tadi kan kita membahas tentang bioteknologi konvensional yang masih sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke bioteknologi modern. Pengertian dari bioteknologi modern sendiri adalah
Bioteknologi yang melibatkan penerapan teknologi yang lebih baru, serta mengacu pada modifikasi dan manipulasi yang disengaja terhadap organisme hidup dan bahan organik. Nah, pada bioteknologi modern ini menggunakan teknologi-teknologi yang maju dan juga serba canggih nih pastinya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan bioteknologi modern. Kelebihannya, yang pertama adalah perbaikan sifat genetis itu dilakukan secara terarah. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, hasil dapat diperhitungkan. Yang keempat, dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada pada jasad alami. Yang kelima, dapat memperpendek jangka waktu pengembangan galur jasad tanaman baru, dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan kualitas dan mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman. Kekurangannya di sini adalah harga yang relatif mahal, karena penggunaan teknologi-teknologi yang canggih itu akan mempengaruhi dari harganya. Dan pengaruh jangka panjangnya itu belum diketahui. Selanjutnya, kita masuk kepada penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian. Yang pertama, ada rekayasa genetika. Apa sih yang dimaksud dengan rekayasa genetika dalam bidang pertanian? Nah, rekayasa genetika adalah suatu usaha memanipulasi suatu gen organisme dengan tujuan tertentu, dengan cara menghilangkan atau menambahkan suatu gen sehingga menghasilkan organisme dengan sifat-sifat yang diinginkan. Manfaat rekayasa genetika sendiri adalah meningkatkan kualitas tanaman sehingga tanaman menjadi tahan hama dan penyakit. Yang kedua, tahan cekaman kekeringan. Yang ketiga, tahan kadar garam tinggi. Yang keempat, frost resistant. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas kandungan nutrisi. Nah, rekayasa genetika ini jika kita manfaatkan dengan benar, maka akan membuahkan produk-produk pertanian yang memiliki kualitas yang unggul. Nah, berikut adalah beberapa contoh rekayasa genetika. Yang pertama ada jagung manis. Pada jagung manis, gula yang terkandung direkayasa untuk tidak diubah menjadi pati sehingga jagung tetap manis dan juga berair. Yang kedua ada pepaya California. Pepaya ini juga termasuk hasil rekayasa genetika karena memiliki kelebihan rasa yang lebih manis dan juga cepat berbuah. Yang ketiga ada golden rice. Pada tanaman padi disisipkan gen penghasil beta-karoten dari tanaman wortel, sehingga beras yang dihasilkan memiliki kelebihan. Selain mengandung karbohidrat, juga memiliki kandungan vitamin A. Yang keempat ada kedelai impor. Kedelai ini telah disisipkan gen EPSPS, sehingga kedelai impor tahan terhadap herbisida berbahan glifosat. Selanjutnya, penerapan bioteknologi pertanian yang kedua ada kultur jaringan. Apa sih yang dimaksud dengan kultur jaringan? Nah, kultur jaringan sendiri merupakan teknik menumbuhkan tanaman dari bagian tanaman yang dapat berupa sel, jaringan, atau organ yang ditanam dalam media tumbuh dalam kondisi lingkungan yang aseptis sehingga tumbuh menjadi tanaman yang utuh. Media tumbuh yang digunakan pada kultur jaringan berisi nutrisi makro, mikro, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tanaman, seperti layaknya yang ada di dalam tanah. Pada gambar di sebelah kiri tersebut adalah contoh proses dari kultur jaringan. Ada beberapa jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan metode kultur jaringan. Yang pertama, ada tanaman buah-buahan, contohnya pisang. Yang kedua adalah tanaman industri dan kehutanan, contohnya kopi dan jati. Kultur jaringan memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah kultur jaringan menghasilkan bibit atau benih yang memiliki sifat serupa dengan induknya. Yang kedua, melestarikan sifat indukannya, menghasilkan tanaman yang bebas virus. Yang ketiga, kultur jaringan dapat dijadikan saran untuk melestarikan plasma nutfah
Dan yang terakhir adalah kultur jaringan menciptakan varietas baru untuk melalui rekayasa genetika. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, maupun kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.